Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Manif Ridwan SPD IMH. Saya adalah dosen tetap di Universitas Islam Indragiri dan Pilihan Riau. Saya mengampu beberapa mata kuliah, antara lain filsafat hukum Islam, hukum perjanjian Islam, kemudian agama Islam, hukum waris Islam, dan yang terakhir adalah hukum Islam. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana saya mengampu mata kuliah saya. Dalam hal ini adalah mata kuliah hukum Islam. Yang mana mata kuliah hukum Islam ini diajarkan di Fakultas Hukum pada program studi ilmu hukum strata 1 pada semester 2. Itu adalah kontrak kuliah mata kuliah hukum Islam yang saya ampu, yang diajarkan di semester 2 di Fakultas Hukum saya jelaskan bahwa bobot SK mata kuliah ini adalah 2. Kemudian mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh setiap mahasiswa yang kuliah di Fakultas Hukum. Kemudian total pertemuan pada mata kuliah ini adalah 16 kali, termasuk UTS dan UAS. Sebagaimana nanti saya jelaskan dalam jadwal RPS mata kuliah ini. Perlu saya jelaskan bahwa mengenai deskripsi tentang mata kuliah ini, mata kuliah hukum Islam ini isinya adalah mempelajari hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis serta penerapan hukum Islam di Indonesia. Materi kuliah meliputi alasan mengapa hukum Islam diajarkan sebagai mata kuliah wajib di Fakultas Hukum di Indonesia, lalu pengertian hukum Islam, kemudian ruang lingkupnya, ciri atau karakter, kemudian sumber hukum, asas dan perkembangan hukum Islam, mulai dari awal turunnya Al-Quran sampai sekarang. Kemudian dilanjutkan dengan penerapan hukum Islam di Indonesia, dimulai dari kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia, lalu teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, dan diakhiri dengan selayang pandang berbagai peraturan perundangan di Indonesia yang bersumber dari hukum Islam. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa capaian pembelajaran program studi dalam mata kuliah ini, yang pertama adalah sikap, bahwa yang pertama adalah bertakwa kepada Allah SWT dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta tanggung jawab pada negara dan bangsa. Yang keempat, menginternalisasi nilai moral dan etika akademik. Yang kelima adalah menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan, serta mendapat atau temuan orisinil orang lain. Yang keenam, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang ketujuh, bekerja dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedelapan adalah taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang sembilan, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang 10, mewujudkan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran program studi. Ada keterampilan umum dan keterampilan khusus. Adapun keterampilan umum, yang pertama adalah menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan berbagai metode yang sesuai.
baik yang belum maupun yang sudah baku. Kemudian menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Yang ketiga adalah mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi dalam pekerjaannya. Kemudian mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerjaan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Yang kelima, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri. Yang keenam, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Adapun keterampilan khusus, yaitu mampu menunjukkan soft kompeten yang mendukung kemampuan akademik. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Perlu saya jelaskan juga bahwa capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan pengertian istilah, ruang lingkup, dan tujuan hidup Islam. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan sumber-sumber hukum Islam. Kemudian diharapkan mampu memahami dan menjelaskan sejarah perkembangan hukum Islam sejak masa Rasulullah, masa pembinaan hingga masa takwid dan kebangkitan kembali. Kemudian diharapkan mampu menjelaskan hukum Islam dalam ketatanegaraan Indonesia, mampu menjelaskan hukum Islam dalam data hukum Indonesia dan kompilasi hukum Islam. Selanjutnya adalah mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan aspek-aspek pembentukan hukum Islam. Kemudian diharapkan juga dapat menjelaskan hukum taklifi dan wat'i, yang mana dalam capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mencakup materi yang sebagaimana biasa saya ajarkan dalam RPS yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Saya jelaskan di awal seperti ini. Kemudian tentang evaluasi, selanjutnya ini adalah evaluasi. Kami mengevaluasi mahasiswa mengenai kegiatan perkuliahan ini dimulai dari pengamatan aktivitas pembelajaran, lalu dari presentasi dan penguasaan dalam diskusi atau seminar kelas yang kita adakan, kemudian tanggung jawab dan partisipasi, lalu tugas-tugas terstruktur, baik itu tugas mandiri maupun tugas mandiri kelompok atau individu. Kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selanjutnya perlu juga saya sampaikan bahwa teknik perkuliahan ini jadinya adalah teknik bagaimana dalam mata kuliah ini saya memberikan tugas kepada mahasiswa saya, yaitu berupa tugas untuk membuat sebuah makalah atau artikel ilmiah dengan ketentuan sebagaimana saya sebutkan di sini. Ada catatan kaki, kemudian minimal 15 halaman, kemudian ada PowerPoint presentasi, itu boleh langsung atau dalam bentuk animasi, minimal misalnya 10 slide. Kemudian makalah itu diklik dalam form Arial, kemudian spasinya 1,5 dan dalam format kertas A4. Kemudian setelah mereka membuat tugas, setelah jadi tugasnya, saya wajibkan juga tiap kelompok atau individu untuk melakukan presentasi dari apa yang mereka teliti, yang mereka tulis, yang mereka pilih untuk dijadikan tugas, bahan tugas tersebut dengan diskusi di dalam kelas. Kemudian saya selaku dosen biasanya memberikan tambahan atau pendalaman materi dengan kritik dan saran, kemudian klarifikasi, kemudian pendalaman materi. Dalam hal ini biasanya saya lakukan di akhir perkuliahan setelah mereka presentasi. Kemudian tugas tadi biasanya saya haruskan untuk soft copy-nya atau hard copy-nya, maka arah tersebut dan PowerPoint-nya diberikan kepada saya melalui email sehari sebelumnya atau diantar sehari sebelumnya.
Kemudian berbagai makalah juga dikumpulkan ke email. Saya kasih waktu biasanya adalah 1 minggu setelahnya. Berikut adalah tentang penilaian makalah atau tugas yang saya berikan kepada mahasiswa tadi, berupa karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah ada nilai B atau standar yang cukup. Itu apabila sesuai dengan jumlah halaman yang sudah saya tentukan, misalnya 15 halaman, kemudian ketuntasan pembahasan, kemudian sumber utamanya harus terpenuhi, kemudian ada 5 buku, 5 sumber pendukung, misalnya kan. Kemudian memenuhi kaidah penulisan ilmiah, minimal adanya pengutipan atau menyebutkan sumber yang dirujuk. Artinya mereka tidak hanya copy paste atau mengambil tulisan dari orang lain begitu saja. Selanjutnya adalah nilai A. Nilai A ini apabila nilai A ini standarnya baik apabila memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan kaidah bahasa yang baik dan benar. Kemudian informasi datanya memadai ditandai dengan banyaknya kutipan. Kalau ini kutipannya lebih banyak, sumber rujukannya lebih banyak daripada yang di atas. Kemudian adanya uraian dan analisis terhadap aspek-aspek bahasa. Ada dianalisa, kemudian dijelaskan menggunakan bahasa mereka atau dengan pemikiran mereka. Yang ketiga adalah nilai A plus atau nilai standarnya amat baik. Itu apabila adanya informasi baru sebelumnya sehubungan dengan objek pembahasan. Artinya ada novelty dalam karya ilmiah tersebut. Kemudian adanya analisis kritis dari bahasan tersebut. Nah, itu biasanya kita lihat pada kesimpulan atau abstraknya. Nah, inilah 3 hal yang tentang penilaian atau nilai yang kami berikan kepada mahasiswa apabila mereka telah menuntaskan dalam membuat tugas. Selanjutnya adalah pengalaman belajar mahasiswa. Nah, biasanya untuk silabus, kontrak perkuliahan, dan bahan ajar hukum Islam, baik itu berupa buku ajar yang kami berikan dan beberapa artikel jurnal yang kami sarankan, serta buku-buku revisi wajib misalnya, sebagaimana sudah yang saya sebutkan misalnya, diserahkan kepada mahasiswa pada pertemuan pertama waktu kontrak kuliah, bagaimana supaya mereka segera mencari informasi dan mempersiapkan diri untuk diskusi dan dipresentasikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian saya juga membiasakan bahwa menyampaikan topik kuliah kepada mahasiswa seminggu sebelumnya untuk kemudian memberikan kesempatan kepada mereka mencari dan menemukan informasi dari berbagai referensi agar ketika saat perkuliahan nanti mereka sudah mendapatkan informasi atau sumber rujukan tersebut. Selanjutnya adalah tentang kriteria indikator yang mengukur penilaian sesuai dengan desain pembelajaran yang menggabungkan unsur teacher-centered learning dan unsur student-centered learning. Penilaian juga didasarkan atas kedua unsur tersebut. Mengingat tujuan mata kuliah adalah pada tingkat pemahaman, maka unsur penguasaan materi masih mendapat porsi terbesar. Semua nilai, jawaban ujian, dan kuis sedapat mungkin biasanya akan saya umumkan secara terbuka sehingga mereka dapat mengakses secara transparan. Atau saya biasanya mengumumkan sebelum nilai tersebut diupload dalam website resmi kampus. Dengan demikian mahasiswa artinya dapat melakukan banding jika mereka merasa nilai yang diperoleh itu tidak sesuai dengan kinerja mereka atau tidak sesuai dengan capaian mereka. Misalnya dari tugas-tugas kelompok, presentasi, laporan survei, keaktifan mahasiswa dalam setiap diskusi. Nah, semua ini saya lakukan demi terciptanya keadilan
dan transparansi dengan mahasiswa. Kemudian terkait kriteria indikator bobot penilaian tadi bisa dilihat dalam tabel ini. Di sini saya buatkan misalnya untuk UTS itu adalah 20% presentasinya. Untuk komponen kedua adalah UAS, itu presentasinya adalah 25%. Kemudian tugas individu dan kelompok 25%, kemudian kearifan keadilan adalah 30%. Pencapaian promosi mata kuliah bagi seorang mahasiswa adalah mampu menerima, meresapi, menyampaikan, mengaplikasikan dalam masalah atau kuliah lain dan dalam menjalankan perannya baik sebagai praktisi maupun akademisi. Mahasiswa akan memperoleh nilai A dan B jika mahasiswa tersebut secara memuaskan dapat mengintegrasikan apa yang telah dipelajari dengan persoalan-persoalan nyata. Nah, berikut adalah nilai huruf yang dicapai mahasiswa diperoleh dengan memperhatikan presentasi dari semua komponen penilaian. Ya, dia adalah sebagai berikut, bisa dilihat dalam tabel berikut ini. Nah, ini adalah nilai dalam bentuk angkanya dan nilai huruf yang bisa dilihat. Nilai A itu adalah 85 sampai 100, kemudian 80 sampai 84 adalah amin, kemudian 75 sampai 79 adalah B plus, dan seterusnya. Begitulah kami atau saya memberikan penilaian kepada mahasiswa. Selanjutnya adalah saya berikan juga beberapa contoh buku referensi sebagaimana yang saya tuangkan dalam RTS juga. Salah satu buku referensi ini adalah hukum Islam, adalah buku hukum Islam yang ditulis oleh Profesor Muhammad Daud Ali-Esa. Kemudian ada juga buku yang sangat bagus juga, adalah Pengantar Hukum Islam yang ditulis oleh Joseph Sach. Ada yang baca juga sekarang. Kemudian contoh buku referensi yang lain adalah yang ini merupakan edisi adalah Hukum Islam yang ditulis oleh Dr. Andes Abdul Somad SH. Semua ini Anda bisa diakses juga di internet. Anda sudah cetak juga ada, artinya bisa dilihat di internet, di Gramedia, dan di toko lain. Kemudian saya juga berikan ke mahasiswa itu adalah referensi online. Referensi online itu di sana mahasiswa bisa membaca, bisa mendownload artikel atau buku atau e-book ya. Nah, ini melalui link yang pertama ini ada Google Book, ada Google Book yang mana itu juga bisa di-download dalam bentuk e-book. Kemudian ada Google Scholar, di sana adalah gudangnya artikel dan buku juga. Kemudian ada PDF Draft.com ini banyak juga buku-buku yang bisa di-download secara gratis. Kemudian ada sumber Perpusnas, resource.perpusnas.go.id. Nah, saya rasa dari 4 sumber atau dari 4 link ini, itu jika mahasiswa rajin untuk berkunjung kepada website atau link tersebut, sudah sangat memadai untuk mencari referensi terutama untuk mata kuliah ini. Dan biasa saya wajibkan setiap mahasiswa untuk mengumpulkan 2 buah buku atau e-book, yang mana itu juga merupakan tugas individu. Biasa saya sampaikan di awal perkuliahan saat pengenalan atau pengantar mata kuliah hukum Islam ini. Nah, demikian referensi yang kemudian referensi baik itu
dalam bentuk buku yang harus beli atau kemudian yang bisa didapat. Berikut adalah penjelasan mengenai jadwal, kemudian uraian materi dan kegiatan perkuliahan sebagaimana dalam tabel yang sudah saya buat. Sebagaimana biasa, pada pertemuan pertama adalah pembahasan kontrak belajar, kemudian pengenalan dan pemahaman tentang Islam dan ajarannya. Kemudian dalam yang pertama, dalam pembahasan kontrak belajar ini saya jelaskan beberapa hal terkait komitmen dan kontrak dengan mahasiswa, baik dalam segi sikap, dalam segi penugasan maupun penilaian. Semua saya jabarkan di sini sehingga antara dosen dan mahasiswa saling memahami dan saling sepakat agar kuliah berjalan dengan lancar. Kemudian saya juga singgung, saya berikan pengantar berupa materi tentu yang terkait dengan hukum Islam. Selanjutnya misalnya pada pertemuan kedua, materinya adalah sumber-sumber hukum Islam, yaitu ada 3 hal yang kita bahas, yaitu tentang Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Kemudian belum sampai di situ, masih ada lagi tentang sumber-sumber hukum Islam yang selanjutnya yang berdasarkan Ijtihad. Pada pertemuan ketiga kita bahas tentang qiyas, kita bahas tentang fatwa sahabat, kemudian istihsan, kemudian istishab. Kemudian pada pertemuan keempat biasanya kita bahas sumber Islam, yaitu lanjutan daripada pertemuan 2 dan ketiga, masih pada sumber-sumber hukum Islam yang berdasarkan ijtihad. Di sana ada uruf, ada masalih, ada mursalah, ada masalihul mursalah, kemudian ada syariat umat terdahulu atau syar'un man qablana, kemudian ada mazhab sahabat atau mazhab sahabi kalau dalam bahasa Arabnya. Kemudian lanjut pertemuan kelima, pembahasannya adalah mengenai sejarah perkembangan hukum Islam pada masa Rasulullah SAW. Pada pertemuan 6 dilanjutkan dengan sejarah perkembangan hukum Islam pada masa sahabat. Pada pertemuan ke-7 masih dilanjutkan dengan sejarah perkembangan usul Islam masa pembinaan dan mazhab dalam hukum Islam, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Lalu setelah pertemuan ke-7 biasanya saya menyelenggarakan UTS sebagai untuk mengetahui atau mengukur pemahaman mahasiswa dalam pertemuan dan materi yang disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dilanjutkan, materi selanjutnya setelah UTS adalah hukum Islam dalam Ketatanegaraan Indonesia. Kemudian kompilasi hukum Islam atau KHI. Kemudian aspek-aspek pembentukan hukum Islam. Kemudian adalah hukum taklifi dan ahkamul khamsah. Kemudian selanjutnya adalah hukum wat'i pada pertemuan ke-13, dan pertemuan ke-14 adalah pembahasan tentang hakim, kemudian mahkum bih dan mahkum alaih. Lalu sebelum pertemuan akhir semua adalah kita membahas tentang kaidah fikih, yaitu tentang pengertian, kemudian sejarah tentang kaidah-kaidah fikih. Yang di sini masih berupa dasar-dasarnya saja yang kita bahas, dan pokok-pokoknya kita bahas. Kemudian pada pertemuan ke-16 adalah UAS sebagaimana biasa. Biasanya dari apa yang saya sampaikan dalam awal perkuliahan, saya selalu menekankan kepada mahasiswa untuk mencari sumber referensi sebagaimana yang saya berikan biasanya dalam RPS, sebisa mungkin minimal 5 buku agar memudahkan dalam melaksanakan perkuliahan ini. Selanjutnya adalah penutup. Sebagai penutup dalam mengampu mata kuliah hukum Islam ini, saya menerapkan beberapa hal kepada mahasiswa.
Biasanya saya buat kesepakatan kepada mereka saat memberikan pengantar kuliah di pertemuan pertama. Di antaranya terkait kedisiplinan dan sopan santun, itu adalah sangat penting bagi saya. Jadi siapa yang mengikuti mata kuliah saya berikan toleransi keterlambatan ikut kuliah hanya 15 menit. Kemudian mencatat atau memperhatikan dengan baik. Jangan coba-coba kalau saya mengajar ngobrol sendiri atau main HP. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan pakaian yang rapi. Bagi yang mengambil mata kuliah dengan saya, biasa akan saya perhatikan saat masuk bagaimana mahasiswa cara berpakaian. Misalnya jika ada saya mendapati mahasiswa yang menggunakan kaos tanpa berkerah, maka biasanya tidak saya izinkan untuk mengikuti perkuliahan. Selanjutnya adalah tentang interaksi. Mahasiswa saya izinkan untuk bertanya kapan saja selama perkuliahan maupun di luar kuliah. Saya membuka diri kepada mahasiswa selama 24 jam, baik itu melalui WhatsApp atau diskusi dalam grup WhatsApp saya, grup WhatsApp mata kuliah. Saya selalu biasanya ketika mengajar mata kuliah membuat grup mata kuliah khusus yang mana itu saya buka selama 24 jam. Silahkan jika ada bertanya atau men-share tugas atau men-share informasi terkait perkuliahan, kapan saja saya berikan kesempatan. Kemudian dalam hal interaksi, saya juga menerima kritik dan saran yang konstruktif dari para mahasiswa, yang mana kritik dan saran itu tentu untuk perbaikan diri saya dalam memberi perkuliahan ke depannya. Biasanya saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk menuliskan sebuah kritikan atau saran melalui selembar kertas dengan merahasiakan namanya, kemudian diberikan di akhir perkuliahan kepada saya. Yang terakhir adalah komitmen. Dalam saya mengampu mata kuliah ini, saya membuat komitmen kepada mahasiswa. Itu yang pertama, untuk dapat mengikuti UAS, biasanya mahasiswa saya wajibkan untuk bisa hadir minimal 80%. Atau diwajibkan kehadiran mereka mengikuti kuliah ini adalah 80%. Kemudian koordinasi kuliah dan pengumpulan tugas melalui ketua kelas. Jadi kalau ada yang mengirimkan tugas lalu secara individu kemudian tidak terbaca apa-apa, itu dianggap dia tidak mengirimkan tugas walaupun sudah mengirimkan. Maka semua koordinasi tentang perkuliahan dan pengumpulan tugas dikomandoi oleh ketua kelas. Kemudian adalah nilai, bagi saya bukanlah hal yang paling utama, melainkan moral dan etika adalah yang terpenting. Demikian uraian saya tentang mata kuliah yang saya ampu ini. Terima kasih saya berikan juga kepada mahasiswa kesempatan untuk bisa berkomunikasi dengan saya. Saya berikan nomor telepon saya, email saya, kapan insya Allah saya bisa dihubungi melalui WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.